Sobat GTK, perkenalkan nama saya Rafika Nepon, guru dari Kepulauan Sula, Maluku Utara. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk melihat suatu inovasi pembelajaran dalam rangka kegiatan penghargaan GTK Transformasi. Yuk simak videonya. Kamu pernah belajar bahasa Indonesia enggak? Nah, pasti di belajar bahasa Indonesia kamu hanya mempelajari menulis, membaca, dan mendengar. Apakah belajar bahasa Indonesia hanya berkaitan dengan teks saja? Nah, sekarang saya akan mengajak kalian bagaimana sebuah teks deskripsi dijadi sebuah contoh kehidupan. Kalian belajar bagaimana pengaplikasiannya dan kalian akan belajar secara nyata. Jadi jangan pernah anggap lagi ya bahwa belajar bahasa Indonesia itu hanya belajar menulis, membaca, mendengar, dan berbicara. Banyak sekali hal-hal yang baru yang ternyata pembelajaran itu bermakna dan juga tentunya mempunyai contoh-contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa belajar dengan ibu dengan secara lebih nyata dan sesuai dengan konteks lingkungan Anda. Tasya, kenapa? Mau tanya, kan saya ada tes deskripsi. Oh, tes deskripsi. Ya. Apa masalahnya? Saya kan itu tugas deskripsi kan tentang sehari-hari. Ya, saya perlu belajar caranya. Oh, jadi kamu belum mengerti bagaimana cara mengetahui contoh-contoh teks deskripsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kebetulan hari ini Ibu akan mengajak kamu melihat berbagai macam contoh teks deskripsi dalam kehidupan sehari-hari. Ayo masuk ke kelas. Pada video kali ini, saya akan menerapkan sebuah inovasi pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan menggunakan strategi Project Basic Learning pada pembelajaran bahasa Indonesia materi teks deskripsi. Pada tahap pertama, guru akan memberikan semangat dan motivasinya serta menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian, guru akan memberikan sebuah pertanyaan atau isu tentang bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar melestarikan kearifan lokal di Kepulauan Sula. Peserta didik akan mendiskusikan dan memecahkan sebuah masalah serta menentukan solusi apa yang dapat diberikan. Langkah kedua, guru dan peserta didik bersama-sama merancang proyek yang akan dibuat, di mana peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang dengan tema menulis teks deskripsi tentang kearifan lokal daerah Kepulauan Sula. Setiap kelompok akan menentukan objek serta bagaimana bentuk produk akhirnya. Akan mengatur pembagian tugas proyeknya yang akan dikerjakan selama 2 minggu ke depan. Pada tahap ketiga, guru akan berperan sebagai fasilitator dengan memantau perkembangan setiap kelompok, melakukan teknik penulisan terbimbing atau teknik guided writing. Secara kolaboratif, guru melakukan revisi dan memberi umpan balik terhadap hasil karya tulis peserta didik. Pada tahap keempat, guru akan melakukan proses pendampingan dalam rangka menyelesaikan pembuatan produk akhir yang mereka buat. Guru akan memberikan kritik dan masukan serta menambahkan ide-ide menarik untuk menghasilkan produk akhir yang luar biasa. Tentu kegiatan ini akan menumbuhkan kolaborasi antar kelas 72 dan 71 sehingga tercipta saling menghormati dan menerima serta bergotong royong. Pada tahap kelima, guru memulai pameran hasil karya sederhana kolaborasi antara kelas 71 dan 72, di mana pameran ini peserta didik bersama kelompoknya masing-masing akan memamerkan hasil karyanya. Sebelum pameran dimulai, guru memastikan dulu kesiapan peserta didik dan membuat suasana terasa nyaman dan menyenangkan dengan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Untuk penampilan pertama, peserta didik menampilkan sebuah contoh gerakan tarian khas Kepulauan Sula yang diiringi dengan sebuah nyanyian berbahasa Sula serta alunan musik modern yang diaransemen oleh peserta didik itu sendiri, ditayangkan dalam sebuah bentuk video. Setiap perwakilan kelompok akan menjelaskan informasi serta tujuan apa yang ingin disampaikan kepada peserta didik lainnya. Untuk cara membantu pengetahuan dan informasi nilai-nilai budaya kearifan lokal Kepulauan Sula.
melalui sebuah tarian. Penampilan kedua ialah menampilkan sebuah nyanyian lagu berbahasa daerah Sula yang diiringi dengan musik aransemen menggunakan alat musik pianika. Presentasi ini bukan hanya menampilkan sebuah nyanyian saja, melainkan mereka juga akan mendeskripsikan sebuah makna yang tersirat pada lagu tersebut. Dengan cara ini, peserta didik tidak hanya mendapatkan informasi, namun menambah pengetahuan baru tentang berbahasa daerah Sula. Penampilan ketiga menampilkan sebuah video singkat yang menceritakan serta berbagi informasi sebuah kisah mereka yang ingin membuat sebuah makanan tradisional khas Sula dengan memperlihatkan bagaimana cara pembuatannya melalui deskripsi video dengan tujuan bahwa bagaimana teks deskripsi berperan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Penampilan keempat, peserta didik menampilkan sebuah video potret cerita sederhana tentang aktivitas peserta didik yang melakukan aksi jual beli, di mana salah satu peserta didik kelompok tersebut menceritakan pengalamannya dalam beraktivitas sebagai penjual sayur di pasar tradisional, membantu ibunya sehari-hari. Tidak hanya itu, peserta didik lain juga memainkan peran sebagai pembeli yang akan membuat sebuah masakan khas Maluku Utara, yaitu papeda. Secara langsung mereka mempraktikkan bagaimana menjadi anak yang mandiri serta belajar bermasyarakat. Penampilan kelima, peserta didik menampilkan sebuah presentasi menggunakan scrapbook berupa buku yang dibuat dan didesain sendiri yang terdapat di dalamnya sebuah gambar yang berbentuk 3 dimensi dan disertai beberapa teks informasi berbentuk sastra lisan, yaitu Sarabadaka, suatu proses adat yang ditampilkan secara menarik. Penampilan keenam, peserta didik menampilkan sebuah film singkat yang menceritakan pengalaman sebuah perjalanan menuju suatu tempat, sejarah jejak peninggalan di zaman Belanda di Kepulauan Sula. Penampilan terakhir, para peserta didik akan menampilkan hasil karya berupa poster dan infografis kolaborasi kelas 71 dan 72, berisi perkenalan suatu objek wisata dan juga makanan khas tradisional Kepulauan Sula dengan cara saling bertukar informasi, melakukan pengamatan dan penilaian, serta berbagi informasi yang mereka dapatkan. Setelah gelar pameran karya telah selesai, peserta didik diminta untuk mengisi lembar refleksi jurnalnya berupa pengalaman, hal yang mereka sukai, serta informasi dan nilai yang mereka dapatkan melalui platform Google Form yang dilakukan secara mandiri. Refleksi ini bertujuan untuk memberikan umpan balik terhadap hasil karya yang telah dipresentasikan dan sebagai tolak ukur pencapaian peserta didik. Alhamdulillah, gelar pameran sederhana hasil karya telah dijalankan begitu semangat dan antusias. Saya sebagai guru tentu sangat mengapresiasi terhadap hasil karya mereka yang sangat luar biasa kreatifnya. Mereka sudah mampu mengetahui bagaimana implementasinya dalam konteks kehidupan sehari-hari bertema kearifan lokal. Saya tidak lupa memberikan motivasi serta saran perbaikan untuk kedepannya dan berharap mereka terus berkarya dan berkreativitas. Selain itu, saya juga menyadari sebagai guru bahwa dengan adanya inovasi pembelajaran ini, peserta didik tidak hanya belajar menulis, tetapi juga belajar menjadi manusia Indonesia yang mencintai budayanya, berpikir kritis, berakhlak mulia, serta bangga mengangkat nilai-nilai lokal untuk dikenal oleh dunia.